Karena sekarang aku udah nggak kerja corporate lagi ya, jadi sekitar udah 1 tahun lah kemarin udah resign. Selama kita tahu apa yang kita beli, ya kan kita nggak perlu takut. Kan harga itu cuman, ya udah harga aja kan. Iya, karena aku nih orangnya cukup apa ya, bisa dibilang cukup konservatif. Jadi nggak pernah kayak loss yang gede banget itu, nggak. Di saham sendiri pernah beggar itu, mungkin yang saham yang udah pernah beggar mungkin ada 10 saham. Aktif bertalenta dan lulusan top Universitas Amerika Serikat, serta pengalamannya di perusahaan unicorn, kini di usianya 28 tahun, beliau aktif sebagai founder dan content creator yang membahas investasi dan bisnis di berbagai platform social media. Telah hadir di Hidden Masters, Alvin Tanasta. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Alvin Tanasta. Halo. Halo Alvin. Halo Glenda. Thank you udah mau datang ke Hidden Masters. Thank you juga udah invite aku di sini. Oke, deg-degan ya kelihatannya. Santai aja. Dikit lah. Kita mau ngobrol di sini. Apa kabar? Baik, kabarnya baik ya. Kesibukan belakangan ini apa aja sih Alvin? Jadi kalau sekarang ini sih aku itu ya, jadi aku bangun supercuansaham.id. Terus ya itu kayak komunitas atau platform di mana supaya investor saham itu investasinya bisa lebih terarah gitulah. Jadi di situ aku juga share foto sahamku, ya aku update real time juga gitu, sama video-video pembelajaran dan lain-lain gitu. Jadi ya itu salah satunya. Terus ya investasi in general aja, karena sekarang aku udah nggak kerja corporate lagi ya, jadi sekitar udah 1 tahun lah kemarin udah resign gitu. Jadi ya itu sama kadang buat content on the side gitu aja sih. Ya cukup. Oke, sekarang kan Alvin lagi sibuk banget nih di dunia investasi, sebagai investor juga, punya komunitas juga. Tapi boleh kilas balik dikit nggak sih? Kenapa awalnya Alvin tertarik sama dunia pasar modal? Iya, Glenda. Jadi aku pertama kali investasi itu di tahun 2018 atau 17 ya. Jadi itu tahun terakhir aku kuliah. Dan kenapa awalnya bisa tertarik? Waktu itu sempat ada final project sama one of my professors ya waktu di Amerika. Itu projectnya tentang analisa feasibility dari Dragon Ethanol Plant. Jadi mau ada teknologi baru yang kita implement di pabrik itu yang bakal berguna gitulah. Dan profesorku itu bilang bahwa kita itu harus lihat dari sisi finance sama investment, ya, apakah make sense gitu. Jadi percuma kalau ada teknologi yang bagus banget, ini yang breakthrough banget, tapi kalau secara finance sama investment itu cost-nya nggak masuk, kita nggak bakal untung dari situ. Pabrik itu dia nggak bakal mau ambil teknologinya. Jadi dari situ aku sadar, everything that we do itu harus ada alasan itu tadi, harus secara finance dan secara investment itu harus make sense gitu sih. Jadi dari situ mulai tertarik. Jadi bukan karena directly dari awal belajar mengenai pasar modal, tapi dari bisnisnya dulu ya awalnya? Iya, enggak. Karena aku dulu juga majoring in chemical engineering kan, juga teknik kimia. Jadi nggak belajar finance sama sekali lah. Jadi finance ini aku belajar sendiri sih kebanyakan. Terus dari situ lulus kuliah? Yes. Dan kembali ke Indo atau kerja dulu nih di Amerika? Kalau di Amerika kemarin kerja cuma di kampus-kampus gitu aja. Jadi kalau kerjaan pertama yang full time itu ya di Indonesia. Full time with a company itu di Indonesia. Gitu kalau orang tanya, ada nggak alasan kenapa Alvin nggak memilih untuk stay di US, malah balik ke sini? Lebih suka di Indo sih, karena makanannya enak. Ya kan? Makanannya? Terus sama orang-orang juga kan kita lebih enak ya, kalau kita jalin hubungan gitu kan ya, lebih enak. Dan sebenarnya tapi waktu itu aku pernah sempat interview yang terakhir, jadi tahap ketiga sama salah satu company di situ. Tapi ini company-nya itu dia in the middle of nowhere gitu, jadi dia di kota kecil di Midwest, penduduknya itu dikit banget di situ. Dan secara demografis itu 99% white people gitulah. Jadi hampir nggak ada orang Asia sama sekali di situ. Jadi waktu itu aku dan interview ketiga tuh udah diterbangin ya, terus ke kantor yang sana gitu loh. Jadi begitu sampai situ kantornya juga kayak kantor kecil, dan perusahaannya ini isinya juga kebanyakan orang tua gitu. Jadi bule-bule tua gitu, umur 40, 50. Terus aku mikir lagi, gimana, apakah am I gonna fit in here gitu kan. Jadi aku mikir-mikir lagi, ternyata ya menurut aku kurang cocok gitu kan.
Jadi akhirnya decide buat balik ke Indonesia aja gitu sih. Balik ke Indonesia dan bekerja akhirnya. Iya, kerja di startup lah. Oke. Perjalanan karir di Indonesia gimana tuh Alvin? Iya, awalnya kerja di startup, dan udah total kerja di 3 different companies ya. Ya, so far enak sih kerja corporate ya. Dari situ kan kita dapat banyak relasi, kita jadi belajar juga. Sebenarnya ini bantu juga loh kalau kita investasi saham, kita kerja corporate itu membantu kita investasi saham juga kan, karena kita jadi bisa ngerti bisnis yang baik itu seperti apa sih, ya kan? Terus perusahaan ini dapat duit dari mana gitu kan? Dan kita bisa lihat, oh ini revenue streamnya dari mana, jadi kita bisa ngerti banyak hal dari kerja corporate juga. Jadi ya makanya mungkin buat teman-teman investor, mungkin yang masih kuliah, menurutku penting juga buat teman-teman itu kerja ikut perusahaan ya, perusahaan yang gede ya. Itu akan membantu kalian supaya bisa jadi investor yang lebih baik juga, menurutku. Oke. Ini sebenarnya point of view yang baru ya gitu. Karena mungkin gak banyak orang yang beranggapan bahwa bekerja di satu tempat itu ternyata sepenting itu untuk kita bisa mengetahui kinerja dari suatu perusahaan. Oke, nah sambil kerja, Alvin juga sambil belajar investasi. Yes. Yeah. Oke, nah itu perjalanan investasi sampai bisa jadi seperti sekarang tuh gimana Alvin? Ya cukup unik ya, karena aku ini tipe orangnya kalau kita mau lakuin sesuatu ya kita langsung terjun gitu. Jadi waktu pertama kali itu ya udah langsung buka akun broker pertama ya, yang waktu itu kebetulan Mirai Asset ya, karena sebelumnya orang tua saya itu udah punya Mirai Asset gitu, udah punya lama gitu. Dibuka di Mirai Asset, ya udah mulai beli saham aja, mulai sambil belajar kita langsung lakuin gitu kan. Mulai trading, coba trading jangka pendek, swing trading, terus jadi coba berbagai jenis investasi gitu. Dan akhirnya sekarang udah lebih tahu jenis investasi apa sih yang cocok buat aku gitu sih. Oke, jadi dari 2017 sampai 2024 sekitar 7 tahun nih perjalanannya ya? Iya, sekitar segituan. Oke, dan ada jatuh bangunnya nih? Enggak sih. Enggak ya, mulus-mulus aja ya perjalanan investasinya? Iya, karena aku nih orangnya cukup apa ya, bisa dibilang cukup konservatif. Jadi nggak pernah kayak loss yang gede banget itu, enggak. Nah ini nih, kita perlu tahu nih caranya supaya nggak loss gede. Alvin ini berarti tipenya investor ya? Iya, investor. Oke, investor toh. Trading tapi pernah coba juga? Trading pernah coba, tapi kurang cocok ya. Karena trading itu kalau dari aku pribadi ya, nggak tahu teman-teman, itu pertama kan ada opportunity cost kan. Dengan kita trading kan kita harus mungkin lebih mantengin chart ya. Kita harus monitor, ataupun kalau kita pakai trading model itu kan kita harus tes modelnya. Lebih makan waktu lah intinya kalau trading. Dan kalau mungkin value investing kan kita cuma perhatiin laporan keuangannya kan, kalau kita lihat secara fundamental. Jadi secara waktu juga sebenarnya lebih menguntungkan gitu loh. Oke, ini unpopular opinion. Mungkin banyak jiwa-jiwa muda gitu di luar sana kan yang lebih pilih trading karena cuannya lebih cepat. Sedangkan Alvin yang aku lihat itu konservatif dan share juga ya di Instagram dan juga di social media lain bahwa profitnya juga ternyata sampai ratusan %. Iya, pernah. Jadi kalau di saham sendiri pernah beggar itu mungkin yang saham yang udah pernah beggar mungkin ada 10 saham. Kalau kripto lebih banyak lagi. Tapi ya balik lagi, jadi aku nggak pernah naruh banyak banget ya duit di satu saham atau satu aset, misalnya kripto gitu. Jadi tetap duitnya disebar gitu sih. Oke, jadi basketnya memang lumayan terjaga resikonya gitu ya? Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih Alvin dari pertama invest sampai sekarang tuh kira-kira portonya udah grow berapa %? Dihitung nggak? Kalau semua ya, ini saham aja ya. Kita ngomong saham. Atau boleh semuanya lah kita ngitung aset gitu? Ya mungkin ratusan kali ya. Ratusan %? Nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Dari modal awal tuh boleh tahu nggak berapa Alvin? Awal pertama itu dikit ya. Pertama itu kan kayak kalau nggak salah belasan lah. Belasan juta? Iya, coba top up belasan sambil beli-beli gitu, sambil belajar. Kalau semakin ngerti ya udah top up terus gitu. Sampai sekarang juga masih top up juga. Dan itu dari gaji ya, penyisihan Iya, uangnya dari gitu? penghasilan. Oke, dan akhirnya sekarang merambah juga ke super cuan saham dan content creator. Nah, ini dua platform yang berbeda. Gimana ceritanya nih? Iya, kalau yang super cuan saham itu sebenarnya kan waktu itu iseng aja sih, Leda sih. Jadi tahun lalu itu kan habis aku resign dari Shopee itu kan sempat papaku sakit ya. Jadi aku harus sering nemenin dia. Jadi kadang nemenin dia berobat ke
ke Penang, kemana gitu. Jadi waktu itu aku sempat mikir kerjaan apa sih yang bisa dilakuin dari mana aja gitu kan. Terus at the same time aku masih bisa ngasih value yang oke gitu loh, misal ke customer atau ke klien gitu. Ya udah aku mikir itu aja, ya udah kenapa nggak aku share porto sahamku aja gitu kan. Aku share, orang-orang lain bisa ngikutin. Jadi awal mulanya dari itu. Awal mulanya cuma punya Telegram channel, terus sekarang kita punya website juga, dan aku udah ada tim sendiri juga gitu sih. Jadi awalnya bukan niat flexing, bukan seperti itu ya sebenarnya? Enggak, cuman iseng aja sebenarnya, iseng Sharing. karena pingin sharing aja. Awalnya buka di Instagram atau langsung di Telegram? Awalnya itu di Telegram, cuman kan kalau kita promosi kan ya bisa lewat sosmedku gitu kan. Akhirnya banyak yang bergabung? Ya, akhirnya banyak yang bergabung, sampai 100 orang, terus sekarang juga kita kan akhirnya jadi kita bisa putar uangnya dari hasil itu tadi buat website gitu, dan sama aku juga hire tim aku sendiri gitu. Sampai udah punya tim sendiri sekarang ya? Iya, lumayan lah. Nggak nyangka nggak sih Super Cuan Saham akhirnya bisa grow sampai sejauh ini? Enggak sih. Iya, enggak kelihatan. Jadi I think itu ya mungkin yang unik. Kalau aku tuh nggak pernah ngeset goals yang terlalu muluk-muluk gitu. Jadi kayak santai ya kayaknya orangnya ya? Kalau long term goal itu I don't think I have long term goal gitu. Cuman ya udah kalau ada apa yang di depan ya udah coba. Kalau memang dapat positive feedback loop, oh ini ternyata oke, ya udah kita coba kembangin pelan-pelan gitu aja sih. RM merasa menemukan kesenangan sendiri nggak sih setelah membangun Super Cuan Saham, biarpun awalnya cuma iseng doang mungkin? Ya senang aja, karena kan investor itu jadi bisa lebih terarah kan secara investasinya, karena di zaman yang sekarang marak orang yang jual mimpi, pingin jual program-program atau apa yang get rich quick gitulah ya. Itu kan kadang itu kan bisa bahaya sih sebenarnya kan. Menurut Alvin nggak ada nih untuk program jadi get rich quick itu nggak ada? Nggak ada. Jadi ya kalau kita kaya kan itu karena kita ngasih value ke orang-orang sekitar kita gitu kan. Ya mungkin kadang kita bisa jadi kaya ngelakuin hal yang nggak ada value-nya. Cuman balik lagi menurutku bakal nggak akan sustainable gitu sih. Kayak misal contoh kita trading atau investasi saham-saham gorengan gitu ya. Mungkin kita bisa sih 1 bulan mungkin kita bisa profit 100% gitu, duitnya 2 kali lipat. Tapi kan kalau kita extend time frame-nya misal 10 tahun gitu kan, belum pernah lihat aja kayak orang yang kaya dari metode investasi yang gituan. Sama seperti bisnis gitu kan. Kalau kita mau bisnis kita sukses ya kan kita harus tekunin ini secara lama gitu kan. Kita harus punya long term view. Jadi kalau aku mau secara bisnis, mau secara investasi itu view-nya lebih long term. Jadi gimana I can make this sustainable gitu sih. Oke, dan untuk instrumen investasi sendiri, Alvin nggak cuma saham nih ya? Nggak. Oke, jadi selain saham ada instrumen lain apa aja? Mostly masih saham, cuman ada yang lain ya seperti obligasi itu ada, reksadana obligasi, deposito ada juga, crypto. Mau dibilang pretty konservatif, tapi Alvin juga tap in ke cryptocurrency. Nah, ceritanya gimana nih? Ceritanya iseng aja ya. Semuanya Coba-coba. iseng ya? semuanya langsung coba. Tapi gitu. cuan ya? Cuan ya. Tapi balik lagi, kalau aku orangnya itu aku lebih percaya ke aset produktif. Jadi aset yang ngasilin cash flow, ya saham contohnya kan. Jadi kan kalau kita beli saham kan kita beli perusahaan yang produknya itu dipakai masyarakat, produk atau servisnya dipakai masyarakat. Perusahaan ini juga nge-hire employee-nya, karyawan-karyawan, itu kan produktif. Jadi itu kan bangun ekonomi suatu negara gitu kan. Jadi aku lebih percaya yang itu. Dan kalau kripto ini kan lebih ke aset non produktif. Ya seperti emas lah. Kita beli emas ya udah kita biarin aja kan. Ya memang harganya naik. Dia itu store of value, harganya bisa mungkin secara jangka panjang bisa naik terus ya. Tapi kan balik lagi itu nggak produktif. Jadi aku tetap alokasi lebih banyak di saham. Oke, kita ngomongin soal saham karena Alvin ini seorang investor ya. Pasti ada dong barometer pemilihan saham ala Alvin Tanasta. Apa aja nih? Kalau aku nggak pernah dia kayak a set kriteria gitu ya, di mana saham itu harus misal angka price to earning ratio-nya harus gini atau harus market cap-nya harus gini atau apa. Standarnya kan ada tuh investor yang melihat dari situ juga gitu ya. Benar. Kalau aku lebih lihat case to case basis, karena
Misal kalau kita lihat cuma dari matrix saja, itu kan kadang itu ada alasan kenapa matrix itu bisa jadi segitu kan. Contohnya misal Bank BCA kenapa price to earning ratio-nya itu mahal ya, selalu di atas 20. Ya karena memang secara perusahaan ini tuh memang premium gitu kan. Secara pertumbuhan laba, secara pertumbuhan dividen itu kan bagus banget. Secara gross margin itu kan bagus banget. Jadi ada alasan kenapa saham BCA itu dihargai mahal gitu. Contohnya ya, ini cuma contoh aja, bukan mau pom-pom atau apa ya. Ya, jadi harus lihatin secara individual sih, Lena. Oke. Untuk melihat perusahaan secara individual, tergantung sektoral juga nggak? Iya, biasanya aku tuh jauhin kalau sektor memang secara overall turun atau memang nggak menarik itu ya aku jauhin aja. Contohnya misal rokok, gitu kan. Rokok, penerbangan itu kan ya udah lumayan lama ya stagnan dan ya udah industrinya turun terus secara laba, secara market share gitu sih. Kalau misalkan dia jadi turnover mungkin baru dilihat gitu ya. Kalau ada pembalikan misal labanya mulai naik lagi atau ada katalis tertentu ya mungkin. Oke, jadi kalau tadi Alvin mention nggak ada matriks absolut nih yang menjadi barometer untuk pemilihan saham. Nah, terus Alvin untuk memutuskan investasi di suatu saham apa nih yang dilihat? Nah, iya menarik nih, Lenda. Kalau kita beli saham itu kan sebenarnya kita beli bisnis kan, bisnis di baliknya kan. Jadi ya udah mungkin kita coba pikir dari hal yang paling basic dulu, bisnis apa sih yang bagus? Ya kan kita bisa logika, bisnis yang bagus itu yang customer-nya nambah terus, yang labanya naik terus gitu kan. Ya dari simple itu aja. Jadi ini perusahaan labanya dia naik terus nggak gitu kan? Customer-nya semakin banyak nggak gitu? Terus marginnya naik nggak gitu kan? Kalau misal marginnya naik kan artinya perusahaan ini punya pricing power gitu kan. Jadi dari hal-hal simple gitu aja yang mungkin mungkin para investor itu harus lihat dari hal yang simple. Jadi misal ya kita analogikan misal kita punya bisnis sendiri. Apa sih yang bagus menurut kamu bisnis yang bagus gitu sih? Dan itu aplikasiin ke saham juga gitu kan, karena sebenarnya ya saham itu adalah bisnis kan. Oke, dan hal-hal yang tadi Alvin sebutkan ini bisa dihitung atau dicari ya sama investor yang bahkan mungkin pemula? Iya, data itu kan semua ada di internet sekarang, jadi bisa ke website perusahaannya kan bisa ada laporan keuangan, ada company presentation, itu kan bisa dilihat semua. Bahkan di broker Mirai Asset itu kayaknya kan bisa lihat itu ya, financial information kayaknya. Jadi perusahaan labanya berapa, balance sheet-nya gimana, itu bisa lihat kok. Oke, jadi yang penting sebenarnya untuk jadi investor kita pintar-pintar atau sering-sering update aja ya mengenai laporan kinerja perusahaan gitu ya. Iya, sering-sering baca. Oke, jadi based on that, sebenarnya holding period-nya juga tergantung kinerja dari perusahaan tersebut ya, betul Alvin? Benar. Jadi selama perusahaannya bagus terus dan nilainya harganya itu bisa dibilang wajar terus itu ya udah mau sampai kapanpun ya hold aja. Kayak Bapak Warren Buffett ya, ada yang masih hold sampai sekarang dari awal beli? Kalau yang lama banget nggak ada ya, tapi yang mungkin paling lama itu ada BBCA sama BMRI kayaknya ya. Oke. Iya. Jadi Alvin tipe yang cukup update juga nih sama berita-berita ya. Kalau misalkan memang tiba-tiba kinerjanya turun, Alvin bisa jual saham-sahamnya. Iya, kayak update ya nggak terlalu update kan, cuman kalau laporan keuangan keluar ya kita baca gitu aja. Ya 3 bulan sekali lah baca. Oke, 3 bulan sekali. Enaknya 3 bulan sekali portonya naik gitu. Pernah nggak turun gitu portonya? Oh pasti pernah. Ya kan pasti ada periode di mana porto kita itu underperform, ya mungkin bisa juga karena market lagi turun, atau bisa juga ya memang nature-nya, susunan portonya itu ya terkadang bisa turun juga kan. Ya itu normal aja, ya sabar aja. Kayak kan selama kita tahu apa yang kita beli, ya kan kita nggak perlu takut. Kan harga itu cuman ya udah harga aja kan. Oh, oke, nice one. Nah, oke, untuk susunan porto sendiri nih, ada maksimal nggak berapa saham yang dipegang? Kalau sekarang itu aku punya sekitar 20-an lah. Oh, lumayan banyak ya? Iya, lumayan banyak. Ya, fullnya bisa dilihat di websiteku ya, superchansaham.id. Oke, itu dia. Nah, kita ngomong soal content creating. Ada nggak sih cerita menarik selama Alvin menjadi seorang content creator? Awalnya tuh juga iseng juga nih? Awalnya iseng juga. Ceritanya gimana? Awalnya itu juga bukan buat ngedukasi sebenarnya, cuman buat nge-sharing aja waktu itu.
Ya aku beli saham kan, terus harganya naik, nge-share aja di TikTok gitu loh. Oh, Terus videonya rame oke. gitu. Ya udah dari situ nge-share aja. Ya, Sampai akhirnya berlanjut sekarang. sampai sekarang. Jadi tahun kapan nih content creating? 2021 kayaknya. Jadi waktu pandemi ya? Yes, udah pandemi waktu itu. Dari semua case yang mungkin ditemuin di sosmed atau di Super Cuan Saham, apa sih sebenarnya yang paling banyak ditanyain sama follower atau member? Oke, sebenarnya banyak yang ngira sih itu kalau harga saham itu udah naik, itu waktunya jual gitu. Dan kalau misal saham turun, itu atau lagi merah ya di porto itu waktunya beli lagi atau ya kita Cerok tunggu ya. gitu. Nah ini kan sebenarnya ya miskonsepsi kan, karena kalau kita ngelakuin hal itu, yang saham-saham yang hijau di porto kita jualin semua, kita akhirnya di porto kita itu saham-saham jelek semua isinya, yang memang ya perusahaan itu nggak perform, kan ya harganya turun gitu, jadi porto kita jadi merah, merah semua gitu kan. Jadi yang sebenarnya harus kita lakuin itu malah sebaliknya sebenarnya kan, ya kalau memang perusahaan ini lagi naik, lagi bagus-bagusnya ya jangan dijual gitu loh. Begitu dia performanya udah nggak sesuai ekspektasi, nah itu baru kita jual gitu sih. Oke, mungkin Alvin bisa bagi tips nih kepada sahabat Menaset yang masih pemula, yang baru mau investasi itu seperti apa? Iya, mungkin langsung terjun aja sih. Kalau pemula belum pernah investasi saham, ya langsung beli saham aja, ya. Langsung masukin duit gitu ya, ya pelan-pelan lah, jangan masukin terlalu banyak dulu. Jadi ya sambil belajar gitu, karena kita nggak buka akun broker terus kita nggak langsung beli sendiri, itu kadang kalau kita belajar juga males, karena ya kan kita nggak ada taruhan apa-apa, kita nggak ada skin in the game kan, karena ya pasti males belajar gitu. Jadi kita harus langsung terjun, langsung beli saham sambil belajar gitu sih. Oke, tapi intinya sambil belajar ya, jadi Ya. tahu saham mana yang harus dibeli. Ya jangan dengerin apa temen atau katanya gitu aja ya, kita harus belajar sama riset sendiri juga. Mungkin Alvin tadi sempat bilang Alvin cukup laid back, tapi sebenarnya masih ada nggak sih bucket list yang Alvin pengen capai gitu di usia sekarang? Ya jalanin hidup aja lah, kayak aku nggak pernah set long term goals gitu sih sebenarnya, Leda. Oke, I see. Kita punya satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita main game sampai sini ya. Definisi sukses untuk Alvin Tanasta? Ya sukses itu, ya intinya making a world better place lah terhadap orang-orang sekitar kita gitu kan, dari value yang kita berikan. Dan itu nggak mesti melulu soal uang sih. Oke. Alvin, kita mau masuk ke segmen game. Siap ya? Kalau door prize-nya Tesla, siap. Waduh, kalau gitu saya jadi narasumber juga aja nih ya gimana? Oke, kita langsung ke games ya. Gamesnya adalah sebutkan 3 hal. Jangan lihat situ ya. Oke. 3 instrumen investasi favorit Alvin. Favorit ya? Ya saham. Saham. Pertama. Oh, nice. 3 makanan favorit Alvin Tanasta. Ya nasi goreng suka lah, nasi goreng. Standar. Roti suka sih, roti gitu. Oh itu, iga bakar. Oke. 3 tokoh inspiratif atau idolanya Alvin. Kalau investasi mungkin Warren Buffett ya. Warren Buffett, sama ada gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham. Sama yang barusan meninggal itu si Jim Simons. Oke. Ya, jadi salah satu quant trader. Oke. 3 aplikasi yang paling sering dibuka di handphone. Ngerasa. Ini yang hots nih ya berarti? Iya. Oke, apa lagi? Ya Instagram, TikTok. Oh. Ya kan memang buat konten di situ ya. Oke, that's it. Thank you so much, Alvin. Gitu. Thank you dan sukses terus tentunya buat Alvin Tanasta ya. Amin. Sukses juga buat Merah Asset. Thank you. Dan sahabat Menaset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Alvin Tanasta spesial di Hidden Masters. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa di-share, di-like, komen, dan juga subscribe tentunya ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!